Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Jumpa lagi di tempat bercerita Mona dan Reini masih dengan kami, Mona dan Reini, di setiap Sabtu. Nah, selalu dengan episode menarik. Hari ini kita akan melihat sebuah hijab yang dibuat oleh Kaisar. Kaisar ini adalah anak Ibu Yeni yang sudah memproduksi hijab ini untuk menjadi cikal bakal kemandirian ekonomi dia. Kaisar ini adalah anak dengan individu dengan kebutuhan khusus yang akan tampil sebentar lagi. Kembali ke tempat bercerita Mona Reini. Ibu Yeni sudah hadir di sini. Kita mau berterima kasih Bu Yeni atas kedatangannya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih mau berbagi dengan kami di sini. Siap. Di podcast kami tempat bercerita Mona dan Reini. Okay. Bu Yeni, kita langsung aja nih. Sekarang kesannya ada sih, cuman masih malu-malu. Nanti dia akan tampil. Nanti panggung biasa. Jadi Bu Yeni bisa cerita sedikit tentang diagnosa Kaisar. Kapan dia dinyatakan adalah seorang individu dengan kebutuhan khusus? Oke. Kaisar itu sudah diketahui diagnosa berkebutuhan khusus itu sejak usia 3 bulan. 3 bulan. Cirinya? Pada saat itu saya melihat sesuatu yang beda dengan dia ya. Karena saya pikir ini anak kok nggak pada umumnya anak gitu ya kan berguling atau apa, ini kok diem aja gitu. Mungkin menurut orang-orang neneknya sih kok enak ngasuh dia, anteng ya. Menurut saya ini ada sesuatu gitu loh. Kemudian saya tanya ke teman, terus kemudian diarahkan ke tempat waktu itu tumbuh kembang. Terus dia terdiagnosa sama dokternya itu cerebral palsy. Oh, cerebral Jadi palsy. sejak usia itu langsung kita bawa dia terapi. Oh, sejak usia 3 bulan. 3 bulan itu. Oke. Artinya kalau cerebral palsy itu kan lebih ke otot motorik ya. Nah, sejak ibu mengetahui kalau Kaisar itu individu dengan kebutuhan khusus, saya pengen tanya, dalam hati ada apa? Dalam hatinya dulu. Oh no. Ini seperti membuka lama sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita untuk sharing Nggak apa-apa, ya. karena yang melihat kita juga mungkin saat ini ada di posisi betul, ya, kita betul. harus memberikan mereka motivasi. Betul. Pada saat itu pastilah kita down ya. Melihat ada sesuatu dengan anak kita. Sampai saat saya usia 5 tahun tuh kondisi saya tuh masih belum up ya, secara mental gitu. Tapi tetap saya berusaha untuk tetap terapi ya, terus itu kan merupakan suatu kewajiban kita sebagai orang tua betul. Kemudian pada satu titik usia 5 tahun itu saya menemukan sesuatu yang bahwa oh ya ini anak ini titipan Tuhan gitu. Ini anak titipan Tuhan memberikan titipan itu berarti percaya sama saya. Dari situ saya saya harus memberikan yang terbaik jadi seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam hati saya tuh, saya harus memberikan yang terbaik buat dia. Karena Tuhan berikan Betul. sama kita. Betul. Berarti Tuhan itu percaya Betul. pada kita untuk memberikan sesuatu yang istimewa juga buat dia gitu. Walaupun dalam keadaan kita mental belum stabil, tapi kita tetap berjalan mengayuh sepeda kehidupan kita untuk terus maju. Kalaupun lagi stres ya kayuhannya dipelahin sedikit ya Bu ya. Sudah itu kita harus mengayuh lagi. Terus waktu itu kan saya lebih kan dia usia bisa jalan itu 5 tahun 4 bulan hampir 6 tahun ya. Selama itu bagaimana saya merasa anak gua nggak bisa jalan, ngesot gitu ya. Sampai pada usia 5 tahun 4 bulan saya menerapkan apa yang diajarkan sama tempat terapi. Ya, di rumah Di juga. rumah saya aplikasikan. Makanya itu memang pentingnya orang tua tuh mendampingi anak. Waktu itu memang saya bekerja ya, ceritanya wanita karir ya, pulang malam. Tapi saya tetap memperhatikan dia, mempelajari apa yang harus saya lakukan untuk dia gitu. Sampai
usia 5 tahun 4 bulan, saya terapkan tuh ilmunya dari terapi itu gitu, terapis itu. Kemudian dia yang tadinya ngesot, tiba-tiba jalan, surprise enggak. Jadi tidak mengalami yang namanya anak tuh mapai gitu, nggak ada. Enggak, langsung jalan aja, jalan cepat biasa. Kan surprise banget buat saya. Betul. Nggak ngalamin proses. Iya. Kalau boleh tahu, mungkin untuk orang tua di sana, apa jenis terapi yang dijalani pada saat itu? Fisioterapi. Fisioterapi saja. Dan speech terapi ya untuk verbalnya supaya keluar ya. Itu berapa lama Bu Yeni waktu itu? Kalau fisioterapi itu dari 3 bulan sampai usia 7 apa 8 tahun lah. Karena berhenti itu bukan karena saya ingin berhenti. Karena waktu itu sekolah dia itu kan dari pagi sampai sore ya. Oh, dia sekolah di reguler? Reguler. Di Mutiara Bunda. Mutiara Bunda. Iya. Nah, saya pikir di sana banyak diterapkan sistem terapi. Kayak hiking dan lain sebagainya. Selain itu saya pikir kalau saya terapi dia juga capek kan, kasihan. Udah saya serahkan aja sama ahlinya. Ya gitu dari ya. situ. Ya. Waktu maksudnya Mutiara Bunda ini kan yang saya tahu sekolah inklusi ya, yang menerima beberapa individu dengan anak berkebutuhan khusus. Dalam satu kelas ada berapa orang gitu ya. Dan bagaimana penerimaan guru dan teman-teman sekelasnya saat itu? Kalau saya tuh melihat ya, bukan saya mempromosikan Mutiara Bunda, mungkin konsepnya memang seperti itu. Jadi anak-anak reguler itu menerima anak keberadaannya. Bahkan Kaisar, saya merinding. Bahkan Kaisar itu punya sahabat yang namanya Hadi ya. Halo Hadi. Hadi ya, kalau sampai dia nginep di rumah saya. Sampai nginep di rumah saya. Sampai pada dia tuh, saya ingat kelas 5 SD, dia bilang gini, tante aku mau dong nanti kelas 6 sekelas lagi sama Kaisar. Dia bilang gitu, saya ingat banget ya. Terus itu bahagia banget ya Bu, saat itu ya. Bahagia banget, dan teman-temannya begitu semua. Tante aku mau dong sekelas sama Kaisar kelas 6. Bilang dong sama gurunya, saya bilang gitu ya. Udah, kata dia. Terus kata ibu gurunya bilang apa? Boleh kamu sekelas sama Kaisar, syaratnya kamu harus berprestasi. Itu kata gurunya. Ya tapi akhirnya kelas sekelas lagi. Terus yang saya mau tahu, kadang-kadang kan anak kita ini kan dalam berekspresi kan kurang ya. Kadang-kadang kalau disuruh bikin kita senang tuh datar mukanya. Itu Kaisar ketika bermain dengan teman-temannya yang maksudnya kita juga senang gitu dia punya teman, itu ekspresinya keluar atau ekspresinya dikeluarkan lewat perilaku? Kalau dia ekspresi lumayan sih, dia bisa ekspresi, mungkin kasusnya beda ya. Dia bisa ekspresi, kadang-kadang kalau tertawa tuh ngakak, dia seperti itu. Kalau ekspresi dia bisa. Terus Kaisar ada verbal kan, verbalnya bagus. Ya, verbalnya tuh justru dia sampai sekarang verbal. Non verbal. Jadi bicaranya itu ya hanya orang-orang tertentu aja yang mengerti. Betul. Cuman kalau misalnya anak non verbal itu kan biasanya ada keahlian lain yang dia miliki untuk mengungkapkan rasa keinginan dia. Itu lewat apa Kaisar? Dia menulis atau apa? Enggak, dia memang bicara. Cuma ya sementara ini kan orang-orang yang terdekat, jadi yang taunya ya tahu saya dia apa. Cuma memang kadang yang tidak mengerti dia tuh apa ya. Saya kadang harus mikir dulu gitu. Apalagi kalau namanya emak-emak suka tidak fokus ya. Banyak sekali ini pikiran kita. Apa ya? Terus dia tuh selalu mengucapkan sesuatu yang pernah terjadi kan. Ya akhirnya kita mempelajari kronologisnya apa nih? Kronologi untuk kapan? Betul gitu. Atau kadang saya ke ayahnya apa? Itu loh. Ini Mak, tadi kejadian ini. Langsung kita nyambung. Oke. Saya dan Mama Kaisar ini bisa berteman juga karena memang kita ketemu di komunitas. Ini pentingnya sebuah komunitas Bu Yeni ya. Walaupun kasus anak saya dan Ibu Yeni ini berbeda, tapi kita bisa duduk bersama dalam satu komunitas untuk membahas bagaimana menangani anak-anak ini dari hati ke hati. Beberapa kali saya lihat juga Kaisar dan anak saya Abraham itu bermain jimbe bersama. Terus kita menari bersama, kadang botram bersama gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat kita saling memotivasi antara satu orang tua dengan orang tua lain gitu loh. Akhir-akhir ini kita agak terpisah karena pandemi. Nah, ini yang membuat kita agak sakau untuk bertemu gitu loh. Biasanya kita
suka ngedenger Mama Kaisar tuh mengundang teman-teman dan orang tua itu di kedainya dia. Ini pemilik bubur tarot di daerah Jalan apa waktu itu? Jalan Sido Mukti Jalan 100. Sido. Nah, bubur tarot itu Ibu Yeni yang ownernya gitu. Tapi karena pandemi ya belum bisa lagi kita ketemuan di sana. Dan akhir-akhir ini saya amat sangat takjub melihat Kaisar yang sudah lama kita nggak ketemu, tiba-tiba dia bisa membuat sesuatu yang membuat saya agak merinding ini ya gitu loh. Kaisar ini mempunyai apa ya, ini namanya di sini tertulis Kaisar adalah produk dari anak berkebutuhan khusus CP, saya bacanya gini soalnya matanya. Dalam tumbuh kembangnya ada bakat khusus yang salah satu kemampuannya dalam bidang grafis. Dengan ciri desain bentuk lingkaran yang unik, IG-nya Kaisar_Krishna. Oke. Di sini tertulis salah satunya kemampuannya Kaisar dalam bidang grafis. Tolong cerita Bu Yeni. Sebenarnya ini kita bisa melihat itu, terutama ayahnya ya yang paham tentang seni Kemampuan ini. Ya, sejak usia 8 tahun. Oke. 8 tahun itu dia di kamarnya itu bikin mural. Oke. Kamar yang 4 meter sekian lah dia bikin mural. Terus kalau saya kan nggak paham tentang seni, tentang seni sampai akhirnya gini, Mah itu tolong kamar itu jangan dicat. Jangan dicat. Jadi satu bidang itu kita nggak cat ya. Sampai sekarang. Bayangin di usia 8 tahun, sekarang 27, 19 tahun itu nggak dicat. Oke. Apa yang terjadi di kamar itu? Nah, jadi dia usia 8 tahun itu coret-coret. Jadi sampai tingginya dia itu sampai kelihatan. Sampai tinggi-tinggi. Itu coretnya pakai apa? Pakai spidol. Oke, spidol. Nah, kemudian dari titik-titik itu justru ini. Terciptalah ini. Betul. Oke, kita buka ya, teman-teman boleh lihat. Ini dari packingnya juga udah oke. K-E-I. Kita buka ya Bu Yeni ya. Inilah hasil karya Kaisar. Nah, keren kan? Tuh, keren banget. Nah, ini oret-oretannya Kaisar yang jadinya sebuah shawl bisa, kerudung juga bisa. Nah, ini idenya kok bisa sampai jadi bentuk begini? Emaknya hebat banget ya di manajernya ya. Bisa diceritain Bu Yeni? Sebenarnya gini, kita tuh satu tim ya sama ayahnya itu. Kita satu tim, Kaisar, ayahnya dan saya. Oke. Kaisar sebagai artisnya, desainernya. Kemudian ayahnya mengaplikasikannya ke digital. Diangkat ke digital ya dalam bentuk Photoshop ya. Photoshop. Nah, saya yang bagian produksinya dan bagian pemasaran dan bagian cuap-cuap. Gitu kita satu tim lah. Gitu. Ya, jadi pelajarannya saat ini ketika kita mempunyai anak berkebutuhan khusus diperlukan kerja tim juga dalam sesuatu yang mengarah ke kemandirian ekonomi dia. Seperti tadi ceritanya Bu Yeni, Kaisar itu artisnya, papahnya itu editornya untuk masukin ke Photoshop, dan emaknya yang luar biasa ini bagian cuap-cuap, bagian jualan, pemasaran dan jualan. Terus idenya kenapa bisa dibuat sebuah selendang ini? Itu kita diskusi sama salah satu dosen di ATC Widyatama. Oke. Bu Ane ya, Bu Ane terima kasih ya. Halo Bu Ane. Jadi kita ini bisa dibikin. Ini yang dipakai mamanya juga hasil karyanya ini. Dan setiap desain itu kita punya nama, tema. Ini namanya Barok. Ya, ini namanya Legend. Oh, itu namanya Legend. Yang itu namanya nggak apa-apa dibuka aja. Jadi biar kelihatan. Iya. Ini namanya apa ini? Itu namanya Bakung Sari. Bakung Sari. Wow, ini Bakung Sari. Lalu yang ini namanya? Yang itu. Ini emaknya bener ya koleksi namanya ya. Namanya ayahnya. Oh, ayahnya. Aduh, ayah hebat sekali ayah. Yang punya ide namanya. Ayah hebat. Terus ini. Yang ini flower. Oke. Kaisar flower. Oke, ini flower. Yang ini namanya apa? Ini namanya siap-siap ya. Ini namanya apa Bu Yeni? Criss cross. Oh, criss cross. Oke. Ini jadi ini loh inspirasi buat kita orang tua.
ketika anak coret-coret ya jangan dimarahin, Ya, jangan betul. dilarang. Betul Bisa banget. jadi uang Bapak Ibu. Betul. Nah, begini ya. Bisa jadi cuan. Bisa jadi cuan gitu loh. Jadi bisa jadi berkah buat ibu-ibu Ya, pengajian. apalagi untuk anak-anak usia segitu kan yang kita tanamkan sekarang kan kemandirian secara finansial. Betul, finansial yang dia harus punya. Ini apa, Bu? Ini namanya peacock. Pi Peacock. Peacock. Ya. Oke, ini namanya peacock. Sebenarnya masih banyak sih di rumah, cuma yang saya bawa segini. Iya, Banyak Bu. nama-nama desain. Iya, betul. Pembelajaran juga buat mak-mak, jadi ininya kreatif untuk menciptakan sebuah nama. Anaknya menciptakan desainnya, bapaknya masukin ke Photoshop. Itu suatu kerja tim yang luar biasa, Bu Betul, Yeni ya. betul banget. Gitu. Jadi jangan dipakai berantem, dipakai jadi tim Iya. aja. Hanya kalau berantem itu berlari ke belakang, ada ujungnya, itu Iya. tetap jalan. Iya. Tapi manajer sesungguhnya adalah Emaknya. betul, ibu-ibu tangguh gitu. Supportnya dari bapaknya, Iya. dari Kay-nya juga luar biasa itu. Iya, Kita betul. sangat terinspirasi dengan hasil karya Kay-nya ini. Jadi kita nggak boleh menganggap ketika anak itu coret-coret tembok Betul. itu sesuatu yang nggak Apa boleh sih dilakukan gitu. Iya, Apa sih kamu coret-coret Iya, tembok? betul. Ketika Ibu Yeni membiarkan Kay untuk menorek-nyoret temboknya di kamarnya itu jadinya Jadi begini seperti ini. gitu loh. Jadi Iya. sok atuh jadi inspirasi di luar sana ibu-ibu supaya tingkat stresnya kita agak terkurang gitu loh ya. Oke? Betul. Nah, kita akan lanjutkan bicara-bicara ini sebentar lagi. Kita mau istirahat dulu sebentar. Capek ngomong aja. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni, masih bernama nggak apa-apa ya. Nah, masih bersama Ibu Yeni, mamah dari seorang kaisar yang luar biasa. Kaisar ini diagnosanya adalah CP, cerebral palsy. Di usia 26, 27 ini kemajuan-kemajuan pasti didapatkan sudah sangat banyak ya, karena Betul. untuk kita kemajuan anak 1 mili pun itu sudah Sangat berarti. sangat berarti. Betul banget ya. Iya. Yang saya ingin tanyakan saat ini, Keisha di rumah produksinya, maksudnya selain dia bikin seperti ini, apalagi kegiatan dia semasa pandemi ya? Ini mungkin jadi informasi juga. Memang betul banget secara sejak pandemi itu memang otomatis kegiatan dia, terutama kegiatan fisik ya, Terbatas. ya terbatas banget. Sebelum pandemi kan dia kegiatannya hiking dan lain-lainnya di komunitas ya. Iya. Tapi sejak pandemi juga memang kita protek karena ada suatu kebiasaan dia yang memang kita harus jaga. Ya. Dia tangannya suka masuk Mulut. ya, Oke. jadi kita jaga. Tapi so far sih dia anaknya nggak terlalu masalah ya. Ya. Artinya di rumah dia bisa lihat YouTube atau apa selain gores-gores. Iya. Kalau masuk kategori CP, apakah Keisha di rumah punya tugas rutin dari ibu? Misalnya kalau anak saya kan dia pasti beresin tempat tidur dia, dia pasti buka-bukain horden, dia pasti misalnya Abraham bilang, Abraham kamu mau sarapan apa hari ini? Nasi, telur, kecap, bawang daun. Terus saya akan bilang, ya sediain atau katel semuanya. Gitu Dia akan sediain semuanya, walaupun muter-muter meja dulu 2 kali nggak apa-apa lah, yang penting dia begitu. Nah, gimana dengan Keisha? Saya sih enggak sih. Oh, enggak. Saya Oke. enggak terlalu, maksudnya kita enggak kesana lah karena gini. Saya tuh pernah ada satu kekhawatiran kalau dia bermain dengan kompor. Karena dia sih. Iya betul, sempat beberapa kejadian tas saya kebakar, terus Oke. kompor nyala sampai pagi. Akhirnya kita tidak kesana, Tidak izinkan ya, dia tidak untuk izinkan urusan kesana. dia gitu. Karena itu menyangkut safety semuanya ya. Sekampung nanti Iya ya. betul, Jangan risikonya sampai. tinggi dan sudahlah gitu. Pokoknya yang penting dia mandiri, bisa ngambil makan sendiri, kayak gitu-gitu dia udah itu buat saya udah. Iya. Keisha punya saudara? Enggak, anak tunggal. Oh, anak tunggal. Wih, hebat sekali. Tunggal, Keisha itu iya. anak tunggal yang keren Bu Yeni, keren banget gitu loh. Kadang-kadang saya suka nggak bisa berpikir ketika kita hanya punya anak tunggal dan agak gimana gitu ya. Tapi ketika saya tahu Keisha itu anak tunggal, saya tambah mengagumi ibu. Ya. Tarik dulu dong. Mengagumi ibu karena dalam hal ibu untuk memberikan semua cintanya ibu sama Betul. Keisha,
ibu memberikan jalan keluar untuk produk bisnisnya dia. Jadi all out semuanya gitu dipikirkan oleh ibu dan bapak gitu loh. Beberapa kali saya juga lihat Bapak Kaisar itu sangat dekat sekali sama Kaisar. Lebih dekat dari Lebih bapaknya dekat. daripada saya. Betul. Itu yang saya lihat, karena dari mata orang tua dengan anak berkebutuhan khusus kadang-kadang dengan memandang mereka berpelukan aja kita udah bisa membayangkan betapa dekatnya Kaisar sama ayahnya gitu loh. Banget. Saya jadi punya seperti punya masukan gitu loh, betapa indahnya kehidupan kalian bertiga itu. Sangat-sangat. Luar biasa. Sehari bangun tidur tidak berpelukan tuh nggak bisa. sampai kemarin itu peristiwa itu dia tuh kadang ada sesuatu sering saya nggak tahu ya buat anak-anak yang lain yang berkebutuhan khusus apakah memiliki kepekaan yang sama gitu. Jadi Kaisar itu kadang dia bisa menangkap sesuatu yang kok dia ngerti sih gitu loh. Kok dia ngerti sih. Misalnya. Kemarin tuh gini, saya tuh mau ngerjakan, dia lagi makan nih, saya mau mengerjakan sesuatu gitu. Bentar ayah, ada yang mama lupa, ada yang belum mama kerjakan. Ke apa ya? Cun, apa? Saya kan nggak ngerti nih bahasa dia apa. Cun, apa? Oh, dia minta dicium. Karena memang kita begitu gitu loh. Cuma saat itu lupa saya belum ngerjain apa gitu. Dan memang kebiasaan kami ya seperti itu. Jadi yang namanya berpelukan, namanya cium tuh udah kewajiban dan tidak bisa dihitung. Makanya ayah sampai gini, sebentar hari ini baru 20 kali, yang meluknya harus 24. Sampai gitu ayahnya. Itu satu masukan yang baik Bapak Ibu di luar sana. Dan itu sangat berpengaruh sekali kepada mental anak. Sangat berpengaruh sekali sama mental anak. Jadi pelukan, ciuman yang tulus tulus. Jangan karena di depan orang kita cium anak kita gitu. Dan itu terlihat dari perkembangannya Kaisar benar-benar. Sama mamanya tuh kayak yang banget. Apalagi sama bapaknya gitu loh. Jadi saya mau memberikan 2 jempol. Kalau bisa 4 jempol nggak boleh Pak. Untuk papanya Kay, terima kasih untuk penglihatan yang diberikan pada saya. Begitu dekatnya Bapak sama Kay. Semangat ya Pak ya. Terus memang sejak awal pun ayahnya itu udah bilang dari usia 4 tahun ya. Ayahnya bilang ke saya gini, "Mah, kita jangan memaksakan anak kita untuk begini. Karena kan setiap anak kita beda-beda ya kemampuannya. Kita jangan, yang kita jaga adalah hatinya." Ya betul. Saya nangkapnya tuh waktu itu nggak apa sih hatinya. Kemudian proses saya mengalami secara spiritual saya, ini apa sih maksud hatinya itu. Kemudian saya nangkap, oh ternyata kita jangan sampai membuat hatinya terluka. Jangan melukai hatinya. Betul. Jangan sampai kita anak itu tuh mungkin sensi banget gitu. Masa akan kita nambahkan itu lah. Iya. Gitu. Sampai ya mungkin Ibu Mona sendiri melihat perkembangan Kaisar. Kalau orang bilang itu Kaisar tuh orangnya lovable. Terus orang senang dipeluk, senang kumpul, senang guyup, orangnya teh. Bodor pisan. Iya. Itu tentunya proses proses kita membentuk. Betul. Apalagi untuk anak spesial itu, kalau saya bicara itu 100% adalah orang tuanya yang untuk dia. Kalau anak reguler mungkin ada faktor lain misalnya dia bergaul, teman-temannya, kerja. Kalau anak spesial kan terbatas, apalagi seperti Kaisar itu di rumah saja Mungkin ini juga saya terkasus, saya nggak tahu Tapi kalau anak yang di rumah saya itu 100% orang tuanya. Betul. Karena dia melihat orang tuanya gitu loh. Betul. Gitu. Kalau saya pikir begitu. Bu Yeni, untuk menjadi penutup kita nih, ada pesan nggak yang Bu Yeni ingin sampaikan untuk para orang tua di luar sana juga, apapun yang terkait seperti pemerintah kita atau apapun, ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk orang tua dulu? Untuk orang tua, jika memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan dianggap sebelah mata. Itu adalah titipan Tuhan. Nikmati. Nanti akan menemukan sesuatu. Indah pada waktunya. Indah banget. Gitu. Tapi benar-benar dari hati dari hati. Cintai anak itu. Begitu. Kalau untuk pemerintah nih, walaupun masih jauh tapi sudahlah, kita tetap harus memberikan suara hati kita, Bu Yeni. Untuk pemerintah memberikan fasilitas fasilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin untuk sekolah-sekolah yang inklusi diperbanyak
atau tempat-tempat terapi itu kan juga Ya. anak-anak kan juga berkasus anak kita ya, Hmm. tidak semuanya bisa sekolah inklusif, Iya, gitu. betul. Fasilitas terapi atau fasilitas jalan umum juga dan lain sebagainya gitu. Iya, lebih kepada fasilitas ya. begitu sih. Semoga pemerintah kita akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanannya untuk individu berkebutuhan khusus. Bu Yeni, terima kasih Sama-sama. sudah datang di sini. Terima kasih sudah berbagi dengan kita. Terima kasih juga buat ilmu-ilmu yang sudah dibagikan sama kita. Satu saat mungkin kalau keisarnya udah agak oke, Ya. kita akan panggil Kei atau mungkin nanti buburnya buka, kita akan main ke bubur tarot. Udah buka. Oh, udah buka. Baru buka 3 hari yang lalu hari Senin. Kita kunjungan nanti ke kedainya Bu Yeni bubur tarot ya. Oke. Terima kasih untuk kedatangannya. Biarlah Sama-sama. biarlah besok-besok kita tambah akrab lagi. Iya, saya senang sekali kalau ada panggil gini. Paling nggak saya menginspirasi lah. Betul. Inspirasi kan bermanfaat buat orang Iya. banyak. Jadi kita udahan dulu. Besok-besok kita ngobrol lagi sama Kaisar ya. Bye. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Thank you.